Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan ketiga ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana oleh Suhendar Kartono, Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Jadi, korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga pada kesimpulannya segala sumber energi yang dipunyai Indonesia tidak berbanding lurus dengan realitas masyarakatnya. Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Korupsi pada tahap elitis masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan elit atau para pejabat. Selanjutnya, di tahap endemik, korupsi menjadi gurita yang menjangkau masyarakat luas. Dan di tahap yang kritis, pada saat korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik, manajemen tinggi dan politik tinggi. Kejahatan ini melangkahi otoritas hukum, melewati kemampuan akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya dan moralitas. Salah satu korupsi sebagai tindak pidana yang akan dibicarakan yaitu tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang terdapat dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, merupakan salah satu kelompok dari 7 kelompok tindak pidana korupsi. Pengelompokan ini dikonstruksikan dari ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 atau disebut juga kelompok pertama korupsi yang terkait kerugian keuangan negara dari 7 kelompok yang ada. Dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban pejabat dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Pertanggungjawaban tersebut juga akan berhubungan erat dengan cara-cara memperoleh kewenangan, sebab tidak semua pejabat yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum, melainkan hanya badan atau pejabat yang melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Terhadap adanya kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara, pada prinsipnya adalah berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut, serta dapat diberlakukan secara kumulatif dan sanksi lain yaitu sanksi administratif, pidana, dan keperdataan. Hal ini nampak sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 59 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang secara teknis diatur dalam pasal 10, pasal 22, dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara dalam perspektif dan ajaran hukum pidana. Nah, jadi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara adalah berada pada rezim hukum pidana yang berlandaskan pada perspektif rezim hukum administrasi negara untuk melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan hukum pidana. Keterbatasan hukum pidana tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara adalah sehubungan tidak memberikan pengertian yang pasti tentang istilah kekuasaan, jabatan, serta pengertian kerugian keuangan negara. Dan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara berorientasi pada pemulihan kerugian dan hanya dapat diberlakukan atas dasar pertanggungjawaban pribadi akibat adanya fautes personales. Cukup sekian bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.